Kalau ditanya harum apa busuk itu menggunakan mata apa hidung? Tapi nggak melihat. Memang tai sapi itu busuk. Kamu kayak Arab kan? Mulai seperti apa? Jujur ya Bali? Jujur ya Pak? Apa? Lo kok malah takut gitu takoi? Apa? Ikuti saya nih. Jujur, ialah satu perbuatan yang tidak ngapusi. Berarti kalau tidak ngapusi, berarti jujur. Kau jujur saja dengan hati nuranimu, andaikan kau jadi seperti dia. Kau jujur saja dengan hatimu, andaikan takdir membalik. Kita yang jadi dia yang jadi kita. Siapa yang nyuruh duduk? Berdiri. supaya sehat menjadi Kalau kamu orang perantau, modal pertama bukan ganteng, tapi apa? Keju. Kita punya, kalau kamu laki-laki punya istri, kira-kira cari istri yang jujur atau tidak jujur? Jujur. Istri yang jujur itu kira-kira memilih suami yang jujur atau tidak jujur? Bagaimana kalau kamu tidak jujur kemudian menginginkan istri yang jujur? Berarti kamu cari apa? Cari apa? Cari mangsa. Cari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Halaman 40 berapa? 2 ya. Ardarsus Sani Asyar, pelajaran ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ardarsus Sani Asyar, adapun pelajaran yang ke-12 fi fadilatis sidqi, di dalam menerangkan tentang fadilahnya asyidqi, yaitu kejujuran. Ya bunayya, wahai anak generasiku, ikhlis, menjagalah engkau ala antakuna, hendak apabila ada engkau shodiqon, itu orang yang jujur atau benar, fi kulli ma, di dalam setiap perkara tu hadisu yang membicarakan engkau bihi dengan ma ghairoka, kepada selainmu, hirsoka ala nafsik wa malik, olehnya kamu menjaga ala nafsi, ke atas dirimu, wa malika, dan menjaga hartamu. Fainal kadhiba, maka sesungguhnya dusta, syarrun naqaisi, adalah buruk-buruknya dari beberapa sifat kekurangan, wal ma'ayibi, dan sesuatu yang cacat. Wadar, dan takutlah engkau ya bunayya, wahai anak generasiku, antas tahilu, apabila
apabila hendak mengenal engkau baina ikhwanika di antara saudara-saudaramu wa asatidika wa asatidatika dan beberapa guru-gurumu bil kadibi dengan penyampaian yang dusta, wala yusaddiquka, maka tidak pula jujur kepadamu siapa ahadun seorang pun fima di dalam perkara takulu yang mengatakan engkau wa ingkana haqqan, walaupun ada apa ma takulu haqqan itu benar adanya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani asyara. Ad-darsus tsani asyara. Adapun pelajaran yang ke-12. Adapun pelajaran yang ke-12. Fi fadilatis sidqi, di dalam menerangkan fadilahnya sifat sidqi. Fi fadilatis sidqi, dalam menerangkan fadilahnya kejujuran. Keutamaan sifat jujur. Ya bunayya, ya bunayya, wahai anak generasiku, wahai anak generasiku, ikhris menjagalah engkau, ikhris menjagalah engkau, ala antakuna atas apabila ada engkau, ala antakuna atas apabila ada engkau, shodiqon, itu orang yang jujur, itu orang yang jujur. Fikul lima di dalam setiap perkara, Fikul lima di dalam setiap perkara, tuhadisu yang membicarakan engkau, yang membicarakan engkau, bihi dengan ma, bihi dengan ma, ghairaka kepada orang lain darimu, ghairaka kepada orang lain darimu, hirsoka olehmu menjaga, hirsoka olehmu menjaga, ala nafsika atas dirimu, ala nafsika atas dirimu, wa malika dan hartamu, wa malika dan hartamu. Fa'inal kadiba maka sesungguhnya sifat dusta. Fa'inal kadiba maka sesungguhnya sifat dusta. Fa'inal kadiba maka sesungguhnya sifat pembohong. Fa'inal kadiba maka sesungguhnya sifat pembohong. Syarrun naqaisi. Syarrun naqaisi. Itu sifat buruk dari beberapa sifat kekurangan. Itu sifat buruk dari beberapa sifat kekurangan. Wal ma'adibi. Wal ma'adibi. Dan beberapa sifat yang cacat. Dan beberapa sifat yang cacat. Wahdar. Berhati-hatilah engkau. Berhati-hatilah engkau. Ya bunayya. Ya bunayya. Wahai anak generasiku. Wahai anak generasiku. Antas tahir. Antas tahir. Hendak apabila mengenal engkau. Hendak apabila mengenal engkau. Baina ikhwanika di antara saudara-saudaramu. Baina ikhwanika di antara saudara-saudaramu. Wa asatidatika. Wa asatidatika. Dan beberapa guru-gurumu. Dan beberapa guru-gurumu. Bil kadibi. Bil kadibi. Dengan sifat dusta. Dengan sifat dusta. Wala yusaddiquka. Wala yusaddiquka. Maka tidaklah jujurkah kepadamu. Maka tidaklah jujurkah kepadamu. Siapa hatun seseorang. Siapa hatun seseorang. Fima di dalam perkara. Fima di dalam perkara. Takulu yang mengatakan engkau. Takulu yang mengatakan engkau. Wa ingkana walaupun ada apa ma. Wa ingkana walaupun ada apa ma. Hakon itu benar adanya. Hakon itu benar adanya. Sidqi maknanya apa? Jujur. Jujur itu adalah sumber dari segala keberuntungan. Apa? Jujur adalah sumber dari segala keberuntungan. Berarti sebaliknya dusta adalah sumber malapetaka. Ikuti. Jujur adalah sumber keberuntungan. Jujur adalah sumber keberuntungan. Dusta adalah sumber malapetaka. Adalah sumber malapetaka. Paham? Itu maknanya
Syidki. Apa artinya? Jujur. Wong jujur iku makmur. Nasibnya bakal mulus mujur. Dia makmur karena dia jujur. Kehidupannya tenang, tentram, hatinya tulus, mujur, megawa, jujur. Dan ini mudah dikatakan, mudah disampaikan, tetapi sulit siapapun untuk melakukan. Walaupun dengan kata jujur. Kalau kalian tidak jujur di satu ruangan, taruhlah ada 5 orang, yang 4 kena dampak. Karena kalian tidak jujur. Satu keluarga ada ayah, ada ibu. Kalau ayahnya tidak jujur, satu rumah tangga menjadi korban. Benar kan? Ya. Dalam kehidupan komunitas, rumah tangga, RT, ada kepalanya, namanya apa? Pak RT. Kalau saja dia tidak jujur, seluruh masyarakat satu RT akan jadi korban. Kampung, desa, ada kepalanya, namanya kepala desa. Kalau kepala desanya tidak jujur, masyarakat desa jadi korban. Begitu seterusnya. Di kabupaten, bupatinya tidak jujur, seluruh kabupaten maka akan menjadi korban. Maka kalau dibilang orang jujur bakal makmur, kalau tidak jujur bakal orang jujur bakal terus orang yang tidak jujur bakal walaupun dia orang pinter, walaupun dia jenius, bener gak? Kamu tahu orang bisa jadi bupati itu pinter apa bodoh? Pinter. Tapi kalau dia tidak jujur, ajur tidak rakyatnya. Jangankan bupati, kalian punya teman 2 orang saja yang satu tidak jujur, kalian itu jelas itu jadi sasaran. Bener gak itu? Bener gak? Kamu pernah jadi korban? Kamu pernah jadi korban? Orang yang tidak jujur. Korban siapa? Dia. Pernah dihapusi sama dia? Ini loh, belakangnya. Pernah dihapusi? Pernah gak? Dan orang yang sengaja menargetkan pada misi ketidakjujuran itu biasanya lebih canggih dari orang yang jadi sasaran. Maling, kalau sing dimalingi ini pinter di maling. Gusmi, maling kan sing dimalingi pinter di maling. Goblok pinter. Wes iki goblok. Wes iki dimalingi. Apa pernah kehilangan kamu? Pernah kehilangan? Sandal, pulpen, baju, sarung, celana pernah hilang? Berarti sing jipuk malingi sing luwih pinter daripada sing dijipuk atau sing dimaling. Kamu S2 sudah? S2 kamu? D2 apa? Depresi D2 D2 agama. Ayo. Depresi kalau D2 kalau apa? D1 berarti depres, D2 berarti
delok ke wajah-wajahmu ini, wajah-wajah turahan. Wajah yang pernah dirusak rusak. Mengko kalian dirusak dengan karaktermu. Karakter apa? Nafsu yang sering mengajak kita tidak jujur. Adalah virus bisa menular. Adalah virus ketidakjujuran, kedustaan, kebohongan itu bisa menjadi penyakit yang menular. Mas, agak sedikit takutnya menular. Yang belakang itu loh. Kamu pernah nyuri? Masih saja bohong. Pernah ngambil tanpa bilang? Berarti nyuri apa? Sepeda motor, sepeda ontel, bahkan sepeda milik tetangga. Kamu jual, berapa harganya? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Ya, pakai beli apa? Sabu, obat? Ya, bener. Mabuk, puas, terus sekarang kamu dealer ke sini. Kamu nyesel nggak? Ini ada uang 10 juta, ditinggal 1 hari 1 malam, kamu ambil nggak? Ambil, aja kamu. Ambil. Pakai apa? Pakai tangan. Untuk apa? Kamu tahu kan? Orang jujur, ikuti saya. Orang jujur, ikuti. Bagare makmur. Tidak jujur, acur. Ngira? Wis sunat dulu. Wis sunat dulu. Kamu sudah sunat belum? Sudah. Jangan buka. Jangan. Ngobrol baru. Dulu. Contoh. Sing waras-waras yo jodoh. Jangan, ya. Setiap kali Pak manggil dia supaya kamu berpikir. Sing wis kadung ngono kae umure paling gerek piro? Rambut wis putih, sak bulu-bulune wis moto wis putih. Bahkan sak buntut-buntute bermisal silet iki ya wis putih. Tapi orang obat toh. Aku merasa enak yo. Dasar penyu. Apa? Penyusup. Dasar penyu. Apa penyu? Sing nyusup kok setan. Sing nyusup dasar penyu. Penyu apa? Penyusup. Sing nyusup setan. Setan nih angel orang hilang. Soalnya sudah kadung masuk jadi satu dengan sirkulasi darah. Coba konsepnya. Ikhris, ikuti. Ala antakuna. Syawadikot. Fi kulli ma tuhaddisu. Bihi wairaka. Hirsoka ala nafsik. Wa malik. Wahai anak generasiku. Menjagalah dirimu agar dirimu menjadi orang yang jujur. Utamanya di setiap kata-kata yang engkau katakan kepada orang lain. Sebaiknya kau menjaga dirimu dan hartamu. Sungguh kejujuran adalah awal dari ketenangan rasa. Kamu pernah melihat atau berpikir orang yang salah pasti tidak tenang? Kenapa dia salah? Karena dia tidak jujur. Tampak. Dan orang itu resah. Duduk-duduk di bawah bambu ada orang gila pakai pakaian polisi, lari setengah mati, padahal lagi gila pakai pakaian
polisi, lari setengah mati, takut disangka polisi bener. Kalau orang tidak jujur tidak pernah tenang. Apa? Kalau orang tidak jujur tidak pernah tenang. Orang yang tidak jujur, ikuti saya. Orang yang tidak jujur Tidak pernah tenang. tidak pernah tenang, Tidak pernah tentram. tidak pernah tenang, Tidak pernah damai. tidak pernah damai. Meskipun dia tidur di atas kasur, Meskipun dia tidur di atas kasur, dia resah, dia resah, takut dikejar-kejar atas nama ketidakjujuran. takut dikejar-kejar atas nama ketidakjujurannya. Dia berpikir besok ketemu apa enggak. Apalagi orang yang punya masalah ketidakjujuran dalam hal hukum, ini ngeri dan pasti ketemu. Oh, jauh di mana di lubang semut pun pasti ketemu. Itu di dunia, belum di akhir. Kau bersalah, beli larangan yang dilarang oleh negara, bahkan itu musuh negara kalau kamu beli, lalu kamu dicari polisi, lalu kami di PRS mau natul mubarak, itu kalau kamu tak kasih tahu kamu harus tobat, tidak mau, kau wajib. Dengerin apa? Tidak pernah mas. Itu karena dia hanya ada dua. Dia di rumah atau di masyarakat akan melangsungkan cara-cara dia yang meresahkan masyarakat, atau dia tobat. Dua saja. Daripada orang yang tidak jujur itu meresahkan masyarakat, lebih baik ditangkap polisi. Ayolah, jagalah dirimu. Kata diri itu apa? Hati, kepribadian, karakter, sifat. Kamu pernah tidak jujur? Contohnya ya diberi uang saku membayar. kamu pernah bohongi orang tua, bohongi saudara, pernah maling, kamu bilang tidak tapi maling, ngambil sesuatu bilang tidak, cari aman, belum pernah. Masa aja, kamu jangan bohong lagi. Yang kedua lebih parah lagi, bisa ditapuk sama malaikat kamu. Kamu pernah ditapuk malaikat enggak kamu? Makanya jangan bohong. Sekali lagi saya tanya, kamu pernah bohong? Pernah ngambil barang orang tanpa bilang? Mencuri apa gosok? Mencuri. Sekarang ketahuan kan? Apa yang kamu curi? 10 juta, 50 juta, 1 miliar? Berapa? 2 juta? 200.000. Pakai beli apa? Beli Kacang? enggak, Pakai beli apa, rokok? Pakai beli rokok? Kenapa aku tidak minta aja kalau uang 200.000? Karena uangnya kelihatan kayak minta. Tapi Tuhan melihat enggak kira-kira waktu kamu ngambil itu? Allah melihat enggak? Malaikat tahu enggak? Kamu tahu bahwa di kanan kirimu ada pencatat, namanya malaikat muka dan nakir. Kamu percaya enggak? Kira-kira waktu kamu ngambil itu dicatat apa tidak? Kamu dicatat jadi maling, betul? Siapa yang ngaku jadi maling? Malaikat. Kamu itu nyontoh orang yang jujur. Justru kamu jujur itu lebih baik. Itulah kebaikan. Kau nyuri bilang nyuri, kau tidak bilang tidak, kau bilang nyuri sekian bilang sekian. Cuman solusinya kau harus tobat. Hari ini kau sudah tobat? Kenapa nyampe di PRS mau natul mubarak? Karena ingin Supaya biar tobat. tobat. Apakah kamu sekarang sudah tobat? Tobat. Kamu pengalaman apa saja mencuri? Pernah mencuri sepeda motor orang? Belum ada. Pernah mencuri istri orang?
Pernah mencuri ayam? Telurnya? Tidak pernah. Di satu warung Tegal ada ceker ayam kamu curi, pernah? Nggak pernah. Jangan gitu nak. Hidup itu kunci adalah kejujuran. Ikuti saya. Hai Suma, Tastakim, Yukodir, Lakallah, Gunajahan, Gobirin, Asmani. Hai Suma, Tastakim, Yukodir, Lakallah, Gunajahan, fi Gobiril Asmani. Kiranya engkau jujur, maka Allah akan takdirkan engkau menjadi orang yang beruntung dan selamat. Berarti kalau tidak jujur tidak selamat. Paham tidak? Paham tidak? Kenapa? Ada orang baik sekali, dia bagi-bagi uang, bagi-bagi, baik apa tidak bagi-bagi uang? Baik apa tidak? Jatahnya tidak cuma 100.000, satu orang bisa 500.000. Kamu mau dikasih kan? Pakaiannya, mobilnya, begitu kau diajak ke rumahnya pun mewah, karena dia orang banyak punya uang. Tiba-tiba ditangkap polisi, dinyatakan sebagai orang yang korupsi. Kalau kamu kayak seperti itu, hasil dari ketidakjujur, mau begitu? Kecil saja. Kamu pernah ngambil satu orang di sini? Yang benar? Oh, udah tobat beneran? Di rumah. Oh, yang di rumah. Kamu sampai sini karena nyolong apa? Di sini. Karena nyolong apa karena bingung? Karena bingung. Bingung mikir apa? Istrimu marah-marah gitu, kamu tidak kerja, tidak punya uang, kedelnya guling gitu. Kamu umurnya berapa? 44. Sempat tidak sempat, umur 44 harus sudah hidupnya manfaat. Ikuti saya. Umur 44, sempat tidak sempat, harus memulai tobat supaya hidupnya manfaat. Ikuti bersama. Umur sudah 44, harus mulai memikirkan untuk bertobat, supaya hidupnya manfaat. Kalau enggak, kamu nanti akan dihajar habis kalau mati sama malaikat. Mau begitu? Nah, sekarang kamu tobat benar. Awas kamu. Kau pernah lihat malaikat? Sekarang tak tunjukin mau? Mau? Maju sini. Kamu pernah lihat Tuhan? Kamu tadi berangkat dari sana sampai ke sini. Yang membawa kamu kuat ke sana sampai ke sini siapa? Allah. Lah itu tahu itu kok. Tahu apa tidak namanya? Tahu kan? Sini. Kenapa kamu begini? Di sini ada apa ya tadi aku bilang? Ada malaikat. Di sini? Malaikat. Lah itu tahu juga. Kan? Katanya ada tahu malaikat. Kok kamu tahu lebih dulu? Nyoto ikuti saya. Nyata saya laki-laki yang tidak jujur. Saya yang bisa jujur sehingga istri saya jadi korbannya, anak saya jadi korbannya, lalu saya kemudian pusing dibawa ke PRS mau nanti nyata nyoto megora jujur. Sekarang
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, nyata-nyata saya bersumpah ingin jadi orang yang baik, jujur, amanah, terbuka, supaya kami tidak gampang bingung, tidak stres, tidak pernah mukul orang. Kamu belum pernah, tapi ngeplak sering, mukul senang, tidak benar, tidak pernah, jotos tapi sering. Nah, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoto-nyoto, saya belum tobat. belum tobat. Kembali kok. Masih apa? Masih apa? Wah, kondisinya aja pernah mukul orang. Kamu mau kenapa? Bisa di karantina kamu. Ikuti saya. Nyoto-nyoto, kami pembohong. Pernah mukul orang? Bila nggak pernah, karena ketakutan, takut dibalas dipukul. Kamu mendingan kalau dipukul orang. Kalau kamu dipukul malaikat gimana? Mau dipukul malaikat? Pakai ganda yang gede dari neraka itu. Mau nggak? Ayo kalau gitu tobat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertobat. Saya kapok. Tidak akan mengulangi lagi. Saya akan sabar. Saya akan sabar. Baik sabar untuk diriku, mensabari orang, mensabari orang tua, mensabari keluarga, anak dan istri. Semuanya kami lakukan demi kebaikan. Ya Allah, terimalah taubat hamba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabar, jujur, terima ngalah. Ikuti. Sabar, jujur, terima ngalah. Ayo, sabar, jujur, terima ngalah. Sabar, jujur, terima ngalah. Ayo ikuti bareng. Apa? Sabar, jujur, terima ngalah. Penting berarti. Penting. Penting ora? Penting. Ngomong seru. Penting. Penting. Nah. Bersunat dulu. Sambung. Mendugro. Waduh, kacau. Bayang. Ikuti saya. Fa'inal kadiba. Syarrun naqais. Maka sesungguhnya berdusta adalah keburukan dari beberapa sifat kekurangan, ma'ayibi, dan beberapa sifat yang cacat. Manusia semuanya punya kekurangan. Tidak ada yang tidak punya kekurangan. Setiap kali orang punya kekurangan juga pasti punya kelebihan. Setiap kali orang punya kelebihan juga punya kekurangan. Untuk itu, anak-anakku sekalian, kalian tidak boleh memandang orang rendah. Apa? Tidak boleh memandang orang rendah. Selama dia masih manusia, sakit, sehat, maupun kecil, orang biasa, di bawah biasa, bahkan orang yang dipandang gini. Jangan pernah kamu memandang dari kekurangan orang, karena itu adalah sumber keburukan. Kau jujur saja dengan hati nurani, andaikan kau jadi seperti dia. Kau jujur saja dengan hatimu, andaikan takdir membalik, kita yang jadi dia yang jadi kita. Siapa yang turun duduk? Berdiri. Namamu? Tapi kamu paling sulit. Namamu? Tapi itu paling gagal. Terus mengukuh karantina. Siapa yang jalan di karantina? Aduh. Terus? Lalu apa lagi? Supaya sehat, mencari
Kalau orang berdusta berarti mengawali dalam sejarah hidupnya mulai dia sengsara dan tidak ada orang suka. Kalau kamu orang rantau, modal pertama bukan uang. Kalau kamu orang rantau, modal pertama bukan ganteng. Tapi apa? Keju. Kamu perantau, atau kamu hidup di jalan, atau kamu hidup di halaman orang, kamu halaman orang, kamu tidak jujur, hidupmu akan lebih sengsara. Kau kemana saja, kalau kau modal jujur, insya Allah hidupmu Kira-kira kalau kita punya, kalau kamu laki-laki punya istri, kira-kira cari istri yang jujur atau tidak jujur? Jujur. Istri yang jujur itu kira-kira memilih suami yang jujur atau tidak jujur? Bagaimana kalau kamu tidak jujur kemudian menginginkan istri yang jujur? Berarti kamu cari apa? Cari apa? Cari mangsa. Cari apa? Awas hati-hati. Oh, ingin kawin? Ya, ingin kawin. Cari istri yang jujur atau yang tidak jujur? Cari yang jujur. Sementara kamu tidak jujur. Berarti kalau istri itu perempuan, anak siapa yang dikasih? Pasti akan jadi mangsa. Karena orang nggak jujur itu bikin goncang. Yang ada di lingkungannya itu bikin coba satu pondok ada kehilangan uang satu, goncang semuanya, orang ketakutan narkoba. Muklo jujur penting. Apa? Jujur? Bahkan kalau kamu menginginkan hidup bahagia, hukumnya wajib jujur. Bagaimana orang yang tidak jujur itu? Sebenarnya orang yang tidak jujur itu sudah merasa kayak neraka di batin. Tidak pernah tenang hidupnya, kepanasan setiap hari. Karena dia seolah tidak dapat ruang. Meski orang itu tidak mengenal dia, tetapi dia terasa kayak canggung dia dekat. Dia hanya bahagia sesaat pada saat mendapatkan orang yang menjadi sasaran. Maka disebutkan menjadi sumber kejahatan dari kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan karakter dari manusia. Maka sifat ketidakjujuran itu kekurangan apa kelebihan? Kekurangan apa kelebihan pada karakter manusia? Kekurangan. Apa namanya? Al-kadbu. Apa? Maknanya apa? Pembohong. Pembohong itu kalau sudah dikenal orang, kamu di mana saja tidak akan pernah aman. Tiap kali kamu ngomong kalau sudah dikenal sama orang, tidak dipercaya. Paling bohong. Karena sudah biasa bohong. Ada orang itu kadang-kadang berjanda. Dia bilang nggak ada macan, dia bilang ada macan. Malam-malam mana macan, orang kampung keluar semua. Karena ada apa? Macan. Ternyata bohong. Oh kamu bohong. Besok lagi betul-betul ada macan, dia dikejar, dia bilang ada macan. Kira-kira orang kampung keluar pada? Bener-bener dimakan sama macan. Karena apa? Karena apa itu? Bohong. Makanya orang bohong itu biasanya dihancurkan dengan karakternya sendiri. Awas, hati-hati. Antastahiro baina ikhwanika wa asatidika bil kadbi. Kamu jangan bohongi saudara, terlalu kejam, karena darah dagingmu sendiri. Jangan bohongi guru, karena itu yang memberikan konsumsi
mengkonsumsi jiwa yang kurus menjadi gemuk, jiwa yang sakit menjadi sehat. Jangan bohongi orang tuamu, kau dari tidak ada menjadi ada. Lebih jahat lagi kalau kau punya sasaran Tuhan saja dibohong. Apa? Tuhan saja dibohong. Itu biasanya para pejabat itu banyak. Seringkali dia bersumpah membawa nama Tuhan. Apa? Bersumpah membawa nama Tuhan. Saya berjanji, kan begitu, dengan nama Allah, nama. Kemudian akan begini. Tapi realitanya ya tidak begitu. Berarti bohong atau tidak? Biasanya pejabat. Ya, kalau Tuhan saja sudah ditipu dan dibohong, bagaimana? Tuhan saja ditipu dan dibohong. Itulah sebabnya nak. Wala yusaddiquka ahadun bima taqulu wa in kana haqqan. Maka tidak ada lagi orang yang percaya. Maka tidak ada lagi orang yang mau jujur kepadamu. Kepada apa yang kau katakan. Meskipun itu benar. Wa in kana haqqan. Walaupun itu benar. Kau nak wis kelino, ora jujur, wis biasa rutin ora jujur. Ngomong jujur ya ora dipercaya. Ya Pak. Kayak tadi cerita orang bilang di kampung ada macan. Begitu orang kampung semua keluar dikecewakan, ternyata tidak ada. Begitu hari yang kedua benar-benar ada macan dan dia dikejar, diterkam. Tapi dia bilang ada macan sudah tidak lagi dipercaya. Artinya apa? Ketidakjujuran membahayakan dirinya sendiri. Makanya kejujuran tadi Pak bilang adalah merupakan modal pertama. Kalau kalian jadi karyawan, kira-kira menginginkan bos yang jujur atau tidak? Bos memilih karyawan kira-kira akan dijadikan menjadi karyawan yang tetap, memilih yang jujur apa yang tidak? Jujur. Kalau dia salah milih karyawan yang tidak jujur, perusahaan hancur atau tidak? Maka orang yang tidak jujur membahayakan. Seorang suami punya istri yang tidak jujur, keuangan keluarga kemudian menjadi hancur. Kalau keuangan keluarga menjadi hancur, kemudian kebutuhan anak-anaknya akan menjadi hancur. Seorang istri punya suami tidak jujur, istri tersiksa atau tidak? Anak punya ayah, punya ibu, ayah dan ibunya tidak jujur, anak tersiksa atau tidak? Sama saja, seorang tua punya anak yang tidak jujur, ayahnya juga tersiksa. Naruh uang di dalam almari, hilang 500.000, ditanya kamu bilang tidak, ngambil sampai sumpah-sumpah nama Tuhan. Besok lagi dicoba sama tes sama bapaknya, dipasang kamera, ambil lagi, dipasang 2 juta, diambil 1 juta. Bilang lagi, tidak ngambil, demi Allah Pak, demi Allah Pak, tunjukkan kameranya. Ini apa? Kepala siapa ini? Itu saya. Potongan. Pusing apa enggak orang tua? Di kekuasaan, jadi rakyat punya penguasa yang tidak jujur, kita dikuasai dengan ketidakjujuran, rakyat itu sengsara tidak? Sama aja. Dimanapun, kapanpun, dalam ruang dan waktu apapun,
berusaha. Kita berusaha untuk tetap jujur. Satu, nah, gue aja pernah jipuk barani wong tanpa kondo siji. Gue tekano jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor, merantau nak bapak doake. Tapi siji aja sampai jipuk barani tanpa kondo. Rungokno terus. Apa? Artinya apa? Orang tua yang sayang sama anaknya dia bilang, wes mentu kono sing penting kowe entuk ditakeh terserah kowe mbok kerja, mbok maling, mbok kerampok, sing penting kowe mulih kudu nggowo dhuwit sak bagol. Ana wong tua ngono ana. Sungguh biadab. Orang tua, kelak nanti kau akan jadi orang tua, kau akan tahu bagaimana punya anak yang tidak jujur. Mungkin kalian juga pernah merasakan di antara kalian jadi anak pernah merasakan orang tua yang tidak jujur, anak juga tersiksa. Sama aja. Maka kejujuran adalah membentuk kedamaian dalam segala tingkatan, dalam segala ruang. Kita punya pemerintah yang memerintah kita, kalau tidak jujur sama. Dua lurah orang jujur rakyatnya hancur. Dua bupati orang jujur rakyatnya dua gubernur orang jujur rakyatnya hancur. Dua presiden orang jujur hancur. Apa? Itulah sebabnya kejujuran adalah modal utama. Ikuti saya. Kejujuran adalah modal utama. Dan kejujuran adalah sumber kebahagiaan. Ruang dan waktu selalu memberikan kesempatan kepada orang yang jujur. Karena jujur menarik. Dan auranya terpancar, membuat stimulasi, rangsangan pada hati yang damai. Tadi aku bilang, haitsuma tastaqim yuqadir lakallahu najahan fi ghabiril asmani. Pengen selamat? Jujur. Haitsuma tastaqim, dimanapun kamu berada, yuqadir lakallahu najahan. Allah jamin kamu selamat. Saya cerita, ada orang bilang si A itu ampuh. Apa? Si A ampuh, padahal modalnya satu. Dia jujur. Kenapa dia bilang ampuh? Dilindungi oleh Allah lewat malaikatnya. Ada orang yang sengaja memfitnah, alhamdulillah selamat. Ada orang yang sengaja ingin membunuh, alhamdulillah selamat. Ada orang sengaja ingin melukai, dia selamat. Ada orang ingin menjatuhkannya, alhamdulillah selamat. Ada orang yang ingin dia menjatuhkannya di tebing, malah dia sendiri yang jatuh. Modalnya apa? Selamat. Siji jujur, lurus semangat, yang ketiga berdoa. Apa? Jujur, semangat ikhtiar dan berdoa. Ayo ikuti. Jujur, semangat ikhtiar dan berdoa. Doa kalian akan mandi. Kalian akan menjadi regenerasi yang bertanggung jawab dan amanah. Kalian akan diharapkan oleh respon orang tua, harapan orang tua. Dengan jujur kalian, orang tua di sana yang terseksa akan menjadi diringankan seksanya. Gimana di alam barzah? Dengan jujur kalian, orang tua yang di rumah akan dimudahkan rezeki. Dengan jujur kalian, keluarga Anda akan diangkat harkat dan nama baik. Betul apa tidak? Tapi ketidakjujuran sebaliknya, dengan satu orang yang tidak jujur, nama reputasi keluarganya hancur, nama keturunannya hancur. Untuk itu, jujur itu lebih berharga dari emas. Ikuti saya. Jujur itu berharga dari emas.
apa? Jujur lebih berharga dari emas. Pembohong lebih busuk dari tai sapi. Ayo. Pembohong lebih busuk dari tai sapi. Pernah lihat tai sapi? Busuk apa harum? Busuk. Busuk. Gusti, tai sapi harum apa busuk? Busuk. Busuk. Pernah lihat? Ya. Kalau ditanya harum apa busuk itu menggunakan mata apa hidung? Hidung. Tapi kok melihat? Memang tai sapi itu busuk. Kamu jujur, maka kamu jangan kayak tai sapi. Benar? Orang kelihatan jujur tidak itu di telinga, di mata, di hidung, apa di mulut? Di mulut. Dibicara, tapi tidak penting. Kalian meski dikhianati orang, menjadi sasaran ketidakjujuran orang, lillahi ta'ala. Kalau kau bisa seperti itu, orang akan kualat sama kamu. Orang lain taruh sepeda motor di dalam rumah, sudah di dalam rumah masukkan ke kamar, sudah masuk ke kamar, dikerubungi sarungi bujuni. Bener pada? Udah gitu dikunci lehernya, udah dikunci lehernya, diikat lagi berbanding, udah gitu diikat lagi sama pintunya. Saking ketakutannya, karena dia biasa ketidakjujuran di dalam hatinya, biasa membuat sasaran orang. Dia takut dijadikan sasaran. Qulillah, terserah. Kalau kau tahu ilmu hikmah, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidur apa tidak? Allah ngantuk apa tidak? Allah hidup, Allah tegak. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya penguasa langit dan bumi, lahu ma fis samawati wal wala yaudu khiduma wa huwal aliyul azim wala yaudu khiduma kebuk 3 kali. Kau yakin? Yakin. Kau yakin? Yakin. Dibawa diseret, muter-muter terus di DPR. Akhirnya dibalik. Ya, virus kan mau pulang ke Jakarta, muter-muter ini Pak. Apa? Manu EI? Beda seorang. Nah perlu tak kira masuk. Kayak apa? Saya kira orang saya ketahuan Allah hukumannya manu dikom dan remas. Oh ya sebenarnya. Mari ya. Nah Pak Edi ini sekitar kau mati. Pak Gansal, sekitar kau mati dah. Ketidakjujuran. Kayak Arab kan? Mulai seperti apa? Jujur ya nih? Jujur ya apa? Apa? Lo kok malah tak aku dia tak kau ini? Apa? Ikuti saya nih. Jujur, ialah satu perbuatan yang tidak ngapusi. Berarti kalau tidak ngapusi, berarti jujur. Ali. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihris ala antakuna shodiqan. Jagalah karaktermu agar tetap jujur. Bikulli ma tuhaditsuka. Di setiap pembicaraan apapun. Bihi ghairaka. Kepada orang lain. Kepada orang lain kamu harus berkata jujur. Tidak boleh bohong. Sekali saja kamu bohongi, kamu akan menjadi dituduh selamanya kamu tidak pernah jujur.
Itu aneh. Orang sekali saja bohongi selamanya akan menuduh tidak bisa jujur. Untuk Bainal kadiba, maka sesungguhnya kebohongan, syarun naqais, adalah sumber kejahatan dari sifat kekurangan, wal ma'alibi, dan sifat yang cacat. Paham ya? Jujur ialah bila kita berkata dan bersikap, berbuat dan memberikan keputusan sesuai realita yang nyata. Realita dan nyata adalah saksi yang didengar dan dilihat oleh mata dan telinga. Oleh karena itu, setiap rasa pasti berkompromi dengan telinga dan mata. Bila mata melihat, perasaan merasakan. Bila telinga mendengar, maka ada kontak rasa yang merasakan. Itulah kejujuran yang sebenarnya. Apa yang dikata berarti realita. Realita menjadi sebuah kata. Kata dan realita menjadi terintegrasi, menjadi satu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kamu maksudnya la ilaha illallah, kalau kamu tidak jujur, tidak ketahuan Allah tak apa? Allah tak dan ada manfaatnya. Terima kasih. Meski realita dan kata-kata itu sulit untuk diintegrasikan, kalian harus berjuang menjadi orang yang jujur supaya ada nilai. Karena nilai kita itu hanya pada karakter kita, diri kita. Kamu punya uang banyak, kalau tidak jujur tersiksa. Kamu menjadi orang sesukses apapun, kalau tidak jujur tersiksa. Mendingan kamu biasa-biasa saja, tetapi kamu menjadi orang baik. Tampak tanda-tanda orang baik adalah kejujuran. Seorang perusahaan yang jatuh, bosnya guling karena karyawannya tidak jujur. Rumah tangga yang kemudian anaknya terlantar mergo bapak be ibune pegangan, mau mergo ana sing ora dampaknya sangat parah. Negara hancur juga karena pemimpinnya tidak jujur. Paham? Maka kejujuran adalah lebih mahal dari emas dan tidak ternilai dengan harga. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.